Halo teman-teman DS Aquatic, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia di channel DS Aquatic ini. Oke teman-teman, kali ini kita masih berada di seri dosing ya, dosing ala DS Aquatic part 3 ya teman-teman. Jadi masih kelanjutan dari seri video dosing sebelumnya. Kalau di minggu lalu saya sudah membahas ya teman-teman tentang dosing kompensasi ya dari untuk 1 minggu ke depannya, atau ya kurang lebih hari ini ya teman-teman. Jadi hari ini saya sudah melakukan tes ya teman-teman. Jadi kalau minggu yang lalu, minggu kedua, kalau teman-teman ikuti saya di dosing yang part 2 itu sebenarnya saya dosing ini ya teman-teman, dosing kompensasi plus dosing tambahan ya. Maksudnya tambahan gimana? Jadi kalau dosing normalnya di minggu kedua itu saya sekitar 7 ml ya teman-teman, sekitar 7 ml untuk KH dan CA, dan 20 ml untuk ini ya, untuk magnesium. Maka di minggu lalu saya naikkan dosingnya teman-teman. Jadi ini angka-angka ini saya asumsikan untuk kompensasi konsumsi Big 3 untuk harian ya teman-teman ya. Jadi untuk sekitar yang saya harus dosing untuk perharinya selama 1 minggu kemarin adalah ini ya teman-teman. Tapi karena saya kompensasi plus penambahan, maksudnya penambahan, saya juga selain untuk dosing harian, saya juga menarget target Big 3 ya teman-teman. Jadi target Big 3 saya sebelumnya di 9,4, 450 dan 1300. Karena di minggu kedua ini belum terpenuhi, jadi di minggu kedua itu KH nya masih 8 DKH ya teman-teman, 8 DKH, kemudian CA nya 440 dan MG nya 1290. Jadi belum memenuhi target saya di minggu pertama ya teman-teman. Jadi di minggu kedua saya tambah dosing harian, ini dosing harian ya teman-teman, estimasi dosing harian saya plus kompensasi. Jadi kompensasinya itu saya kali 3 teman-teman ya, 3 kalinya ini. Jadi saya dosing KH sekitar 20 ml, kemudian dosing CA 20 ml, dan MG nya sekitar 60 ml ya. Jadi fungsinya apa teman-teman? Jadi harapan saya di minggu lalu dengan menaikkan dosingnya ini dari dosing normalnya atau dosing hariannya, maka saya berharap bahwa target ini bisa tercapai ya teman-teman, karena memang di minggu kedua ini belum memenuhi target ya. Jadi targetnya masih jauh, masih off-nya jauh. Dan di minggu ketiga atau hari ini akhirnya saya sudah dapatkan target yang saya mau ya teman-teman. Jadi hari ini itu saya sudah lakukan tes 1 minggu kemudian ya. Saya sudah lakukan tes dan KH untuk hari ini yaitu 8,9, dan kemudian CA nya 470 ppm, magnesiumnya 1380 ya teman-teman. Jadi saya anggap ya ini, walaupun ini nggak mencapai, cuman saya anggap ini sudah cukup ya teman-teman, karena target saya sebenarnya saya ingin menjaga stabilitas Big 3 itu di angka KH 8,5, kemudian kalsium 470, dan untuk magnesiumnya di angka sekitar 1300 ya teman-teman. Jadi ini sudah memenuhi target dari harapan saya ya teman-teman. Jadi hasilnya di minggu lalu yang kita dosing sekitar 20 ml untuk KH, kemudian 20 ml untuk CA, dan magnesium sekitar 60 liter, ini ternyata selain untuk mengkompensasi konsumsi harian, juga sudah bisa menaikkan sampai angka yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi ini dosing yang ini sudah mencapai angka yang
yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah kalau menurut saya akan coba turunkan lagi ya teman-teman. Jadi saya akan turunkan KH jadi separuhnya ya. Jadi untuk minggu-minggu berikutnya saya akan turunkan jadi KH 10 ml, kemudian Ca juga 10 ml, dan kemudian magnesiumnya sekitar 30 ml ya. Itu untuk dosing di hari-hari berikutnya ya teman-teman, atau dosing besok ya, bisa dianggap kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita rangkum dari awal ya teman-teman, jadi mungkin saya bisa ngasih sedikit rangkuman ya. Jadi dosing Aladies aquatic ini, kenapa saya bilang Aladies aquatic, karena memang ini adalah dosing dari interpretasi saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi ya perkiraan saya ya, mungkin teman-teman river lain mungkin dosingnya kayak gini ya, cuman saya juga belum tahu seperti apa. Cuman ini cara saya seperti ini. Jadi saya bisa rangkum dari minggu pertama ya. Jadi minggu pertama itu adalah dari dosing cara di aquatic adalah menentukan target ya teman-teman. Jadi target di minggu pertama itu adalah untuk menaikkan KH dari target tujuan ya. Dari tujuan awal kan saya 9,4, untuk Ca nya 450, dan untuk magnesiumnya 1300. Nah, di minggu pertama itu ternyata dengan konsumsi yang sudah kita kalkulasi ya, kita sudah kalkulasi di minggu pertama konsumsinya ini. Jadi untuk minggu pertama kemarin saya mendosing sekitar KH 21 ml, kemudian Ca 23 ml, dan magnesium 247 ml. Dan ternyata di tes di minggu kedua, nah itu ternyata masih meleset teman-teman dari target awal ya, dari target sebenarnya ya, yang dimana KH harusnya targetnya 9,4, kemudian Ca adalah 450, dan magnesium 1300. Ternyata di minggu kedua target saya masih meleset ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah masuk di target di minggu kedua, berikutnya harusnya teman-teman sudah bisa memperkirakan berapa konsumsi untuk di berikutnya ya teman-teman. Tapi kalau cara saya ini adalah kita akan coba ikuti lagi targetnya sampai sesuai dengan target kita ya teman. Jadi di minggu kedua ini saya masih dosing lagi. Di minggu kedua saya dosing 20 ml, kemudian Ca 20 ml, dan magnesium 60 ml ya. Jadi seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa dosing di minggu kedua ini lebih ke arah untuk dosing kompensasi plus untuk memenuhi target sampai ke ini ya, parameter yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi di minggu ketiga ternyata sudah memenuhi parameter yang kita inginkan. Jadi kita bisa kira-kira berapa dosingnya yang akan kita berikan di hari-hari minggu berikutnya ya teman-teman. Jadi saya bisa simpulkan dengan melihat angka-angka ini, saya bisa paling enggak kurangi separuhnya ya teman-teman ya. Jadi separuhnya kira-kira dosing 10 ml, 20 ml, dan 30 ml untuk minggu-minggu berikutnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi apakah itu akurat ya, kita akan tes lagi teman-teman. Tapi mungkin untuk kedepannya saya nggak akan ngetes keseluruhan Big 3, saya akan cuman monitor alkalinity ya teman. Karena alkalinity ini sangat swingnya sangat gede ya sepertinya teman-teman ya. Kalau kita sampai nggak dosing itu turunnya jadi lumayan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi itu cara saya untuk dosing Big 3 ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya secara hitung-hitungan tidak terlalu sulit ya teman-teman. Yang penting teman-teman bisa, intinya adalah bisa
bisa mengetahui paling enggak konsumsi harian dari Big Tree tersebut. Nah, konsumsi harian ini kalau misalkan untuk koral kita yang sedikit itu agak susah teman-teman kalau kita cek per hari. Jadi mungkin saran saya kita ngetesnya per minggu ya teman-teman. Jadi kita lihat berapa drop, katakanlah misalkan kita kalau kita sudah memenuhi target seperti ini ya, kita cobalah dalam 1 minggu ini kita nggak ada dosing sama sekali. Berarti dalam 1 minggu nanti kita akan pantau kalau kita ingin mengetahui dosing sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi dalam 1 minggu kita akan pantau dari dosing yang target ini berapa penurunan KH, kemudian berapa penurunan CA dan MG nya berapa dalam 1 minggu berikutnya, tanpa kita dosing sama sekali ya teman-teman. Jadi kita ingin tujuannya hanya untuk mengetahui berapa konsumsinya dalam 1 minggu, karena kalau kita hitung dalam 1 hari kalau koralnya terlalu sedikit itu nggak akan kelihatan teman-teman ya. Tapi kalau misalnya koralnya udah banyak itu konsumsinya juga pasti cepet ya. Jadi untuk koral yang sedikit saran saya mungkin untuk testingnya 1 minggu ya ke depan. Jadi kita dalam 1 minggu kita nggak akan ada dosing sama sekali. Kemudian dalam 1 minggu ke depannya 1 minggu berikutnya kita akan melakukan tes. Nah kemudian kita akan lihat berapa penurunan dari 3 komponen Big Tree ini. Begitu komponen Big Tree ini ketahuan turunnya berapa di 1 minggu berikutnya, maka kita tinggal bagi aja jadi 7 hari. Berarti itu adalah konsumsi harian dari Big Tree itu. Kalau misalkan kita ketemu, tinggal kita hitung dengan larutan ini teman-teman, larutan ini. Untuk menghitungnya juga tidak terlalu susah ya teman-teman ya. Jadi katakanlah kalau misalkan dalam satu minggu itu ada, katakanlah ada penurunan untuk KH ya, contoh ya, kalau misalkan dalam 1 minggu ada penurunan 1 DKH, maka 1 DKH itu akan dibagi menjadi 7 ya teman-teman ya, dibagi menjadi 7. Jadi akan dapat konsumsi harian ya, konsumsi hariannya untuk katakanlah ini ya, ini konsumsi hariannya katakanlah 0,14 ya teman-teman, 0,14 DKH per hari ya. Nah 0,14 DKH per hari itu berapa mili dari ini ya teman-teman, dari 30 mili ini. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung lagi, jadi kalau misalkan saya untuk menaikkan 30 ml di 160 ini ya, 160 liter akuarium, maka saya akan memerlukan 48 ml ya untuk menaikkan 1 DKH. Jadi untuk konsumsinya atau berapa mililiternya tinggal mengalihkan hasil pembagian ini. Jadi 0,14 dari 48 ini itu adalah 6,72 ml ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya konsumsi harian kalau misalkan kita hitung ada penurunan 1 DKH untuk 1 minggu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, sama dengan perhitungan yang lain-lain. Nanti bergantung dari larutan-larutan ini ya teman-teman, karena larutan-larutan ini kadang beda merek, nanti beda berapa ini ya, berapa tingkatnya ya teman-teman ya. Kalau ini menaikkan 1 DKH 30 ml mungkin larutannya bisa beda, jadi tinggal dihitung aja berapa yang diperlukan. Jadi untuk matematikanya juga nggak terlalu susah ya teman-teman ya. Yang penting bahwa teman-teman sudah mengetahui ini ya, mengetahui berapa konsumsi hariannya. Ketika ketahui semua konsumsi hariannya, maka kita tinggal menghitung berapa mililiter yang harus kita kasihkan untuk perharinya. Itu sangat mudah ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ringkasannya dari dosing part 3 ini. Semoga teman-teman tidak bingung
Jadi saya ringkas lagi ya, saya rangkum lagi ya secara singkatnya adalah step dari dosing ala DS aquatic ini adalah pertama kita harus tentukan target ya teman-teman, tentukan target berapa, karena di akuarium itu minimal kita harus maintain supaya kondisi Big 3 itu stabil. Misalkan kalau kita mau target di angka alkalinity atau KH di 8,5, kemudian kalsium di 450, terus kemudian di magnesium 1300, itu adalah yang harus kita tentukan dulu teman-teman. Kalau parameter teman-teman masih di bawah itu, maka teman-teman harus kejar dulu sampai parameter stabil di sana. Dan berikutnya adalah kita hitung, secara prinsipnya kita hitung konsumsi harian berikutnya ya teman. Jadi kalau konsumsi harian berikutnya seperti cara yang saya sebutkan tadi adalah kita bisa kalau sudah kita memenuhi target, maka kita bisa coba stop dulu dosing dalam 1 minggu. Tujuannya untuk mengetahui berapa konsumsi Big 3 dalam 1 minggu. Nah, kalau sudah ketemu maka teman-teman bisa mendapatkan berapa mililiter dari lautan Big 3 yang diperlukan ya teman-teman. Jadi setelah itu ketemu, maka untuk menjaga kestabilan dari yang kita inginkan, seperti step saya di minggu berikutnya saya melakukan kompensasi dari nilai Big 3 ini dengan menaikkan berapa mililiter. Nah, ketika ini sudah tercapai, maka otomatis ya sudah, berikutnya kita tinggal mengurangi, atau kalau misalkan di minggu-minggu berikutnya ternyata kurang, ada salah satu Big 3 yang ngedrop, otomatis kita harus tambah supaya stabil ya teman-teman ya. Jadi kita harus tambah lagi ya, seperti itu intinya teman-teman. Jadi memang untuk ini konsumsi ini akan selalu berbeda-beda ya teman-teman ya, karena seiring dengan pertumbuhan koral SPS maka otomatis konsumsinya juga akan bertambah ya. Apalagi kalau teman-teman mempunyai koral yang banyak, otomatis ya konsumsinya juga banyak. Jadi perhitungan-perhitungan ini mungkin akan berbeda, pasti akan berbeda dengan perhitungan di akuarium teman-teman semua, karena memang pertama volume air berbeda, kemudian biota yang ada ya beda, terus rata-rata konsumsi harian juga beda. Nah, itu nggak akan sama dengan kalkulasi ini. Yang saya jelaskan di sini adalah bagaimana kita untuk mendapatkan dosing harian atau dosing yang akan kita lakukan untuk di minggu-minggu berikutnya. Jadi setelah saya kalkulasi tadi dan saya simpulkan, maka untuk di minggu-minggu berikutnya saya akan mendosing separuh ya teman-teman ya. Jadi saya akan dosing KH itu 10 mili, CA 10 mili juga, Mg sekitar 30 mili ya per hari ya. Oke, per hari ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya dari eksperimen dosing ini atau video seri ini adalah bahwa saya akan melakukan dosing Big 3 sebanyak ini ya teman-teman. Jadi GK 10 mili, CA 10 mili, Mg 30 ml ya untuk minggu berikutnya ya. Jadi kita sudah dapat angkanya, dan ketika misalkan nanti ada penambahan koral baru, otomatis kita harus pantau juga ya seberapa cepat dosingnya. Cuman kalau dari pengalaman saya, ini adalah dua parameter ini, CA ini tidak terlalu
cepat ya. CA sama MG ini nggak terlalu cepat ya. MG ini sebenarnya cepat ya teman-teman, entah kenapa ini lumayan cepat ya konsumsinya ya. Tapi yang cepat adalah KH teman-teman. Alkalinity ini paling cepat dia untuk ngedrop. Jadi sebisa mungkin kita harus penuhi alkalinity lah, minimal kita cek alkalinity seminggu sekali ya teman-teman, untuk mengetahui apakah alkalinity ini masih ada di range yang kita inginkan. Nah, masih ada di sini. Kalau masih ada di angka ini 89 atau paling nggak 8,5 dari target saya, itu ya saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita ini aja, yang penting kalau memelihara SPS ya, yang saya tahu adalah kestabilan dari Big 3, jadi nggak ada swing parameter Big 3 yang cukup besar ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, kita menjaga itu. Dan untuk perkembangan koralnya teman-teman ya, jadi waduh ini sudah malam ya, jadi saya nggak bisa ngasih lihat full. Cuman di minggu ketiga ini adalah perkembangannya, ada 2 acropora saya dari Millepora yang saya tanam 3 minggu yang lalu, itu mati teman-teman ya. Cuman masih ada sisa, kalau nggak salah 1 2 3 4 5, jadi masih ada sisa 6 ya, 1 2 3 4 5, jadi masih ada 6 dari Millepora yang saya tanam saya tanam 3 minggu yang lalu, itu masih hidup ya teman-teman. Jadi ini sudah minggu ketiga, dan di minggu pertama ini, di minggu lalu saya juga masukkan 3 ini ya teman-teman, 3 digitata, 1 2 3, dan juga ada beberapa acropora juga ya, acropora tenuis juga ada saya masukkan, hoaxemai juga ada. Dan di minggu ke-1 ini masih oke aja ya teman ya, masih terlihat tanda kehidupan, belum ada ini ya teman, belum ada tanda kerusakan jaringan ya, apakah itu RTN atau STN, itu belum ada tanda-tanda. Jadi saya juga nggak tahu kenapa dua acropora saya itu tiba-tiba dalam 1 hari ya teman-teman. Jadi saya amati dari pagi itu dia sudah mengelupas, sore harinya udah hampir 75% udah mengelupas ya teman-teman. Cepet sekali ya teman-teman kalau ini. Kalau dagingnya itu menghilang. Ini sama juga, dua-duanya juga mengalami hal yang sama. Jadi saya nggak paham apa yang kurang, karena dari 8 Millepora yang saya tanam di 3 minggu yang lalu, itu sisanya masih aman-aman aja teman-teman ya, sisanya masih aman-aman aja. Dan ya itu, saya juga nggak tahu apa sebabnya, parameter juga masih oke, cuman ya itu ya misterinya ya teman-teman, kalau kita pelihara acropora itu susah sekali ya teman-teman ya, menurut saya sih susah sekali. Tapi kalau mungkin sudah ketemu polanya, mungkin kita akan tahu rahasia triknya ya. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi semoga di seri dosing minggu ketiga ini tidak membingungkan ya teman-teman ya. Jadi dari satu video ke satu, kedua, dan ketiga semoga tidak membingungkan. Prinsipnya adalah simple sekali ya, singkatnya teman-teman harus punya target. Saya ulangi lagi, punya target, kemudian terus teman-teman harus mencapai target itu, dan dari target itu kemudian teman-teman menghitung lagi berapa konsumsi harian ya. Kalau sudah mau mencapai konsumsi harian, otomatis ya teman-teman tinggal ikuti aja. Jadi kalau teman-teman punya dosing pump, maka akan gampang ya untuk setting-settingnya, untuk adjust-adjustnya, karena saya nggak pakai dosing pump, saya pakai manual. Nah, manualnya seperti apa teman-teman kalau mungkin penasaran? Jadi saya ini tuang aja teman-teman, tuang aja 20 mili, saya masukkan ke sana ya, ke outlet sana ya, yang keluarnya air itu, karena supaya ini bisa cepat tercampur 20 mili.
jeda, paling jeda 1 menit saya tuang CA 20 ml juga, kemudian 1 menit berikutnya saya tuang MG 60 ml. Nah, seperti itu cara dosing manual saya teman-teman. Apakah itu ngaruh di akuarium? Ternyata enggak, cara seperti itu enggak. Aman-aman saja selama 2 minggu ini saya dosing seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak punya dosing pump ya manual dulu juga bisa. Jadi nggak harus punya dosing pump untuk dosing Big 3 ya teman-teman ya. Tinggal telaten-telatennya aja teman-teman. Ini ya, tiap malam biasanya saya setelah lampu mati itu saya dosing gitu. Kadang sebelum lampu mati juga saya dosing, pokoknya sekitar malam lah, sekitar di atas jam 6 gitu saya dosing Big 3. Saya juga dosing cuka, udah itu aja. Jadi dosing saya itu dalam 3 minggu ini Big 3, dan dalam 1 bulan ini saya dosing cuka juga tambah refugium. Dan kalau lihat parameter ini teman-teman, jadi parameternya pH nya 8,3 dan fosfatnya 0,03, sepertinya 0 ini teman ya, ada sedikit biru-biru dikit sih, ini 0 sampai 0,03 ya. Jadi saya nggak ngitung nitrat karena tes kit nitrat saya sudah habis, saya belum beli lagi. Cuman kalau melihat kondisinya, nah kondisinya ini nggak terlalu banyak lumut itu ya, berarti mungkin nitratnya masih oke lah, masih dalam range yang di bawah 10 ppm lah kurang lebih. Itu saya juga nggak bisa kira-kira, cuman ya kurang mungkin ya sekitar itulah, di bawah 10 ppm, karena terakhir saya testing itu 0 teman-teman. 2 minggu lalu itu saya testing di bawah 2 ppm atau enggak terdeteksi malah. Jadi semoga ini masih stabil di angka itu ya. Oke teman-teman, jadi itu serial video dosing ya teman-teman dari saya, semoga bisa bermanfaat dan tidak membingungkan. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya, saya akan jawab sebisanya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya atas perhatiannya, dan kita akan jumpa lagi di seri video tutorial yang lain ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.